ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Majelis Batawi Sa'diyah, bil khusus Bapak Ustaz Safrijal Khair selaku Ketua Majelis Ta'lim Batawi Sa'diyah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, mengawali kembali kajian kita setiap malam minggu. Semoga kumpul duduk kita di sini di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita al-basar lakal basar, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali, kita tidak ada kajian kitab dulu. Hanya sekedar tausiah saja, dan mohon maaf atas keterlambatan saya, karena memang tadinya moodnya pas kondisi hujan, sehingga tamu-tamu yang hadir di sana menunggu. Jadi molor setengah jam. Ya, jadi mohon maaf. Jadi memang harusnya kita jam 9 teng sudah di posisi saya. Karena memang molor setengah jam. Karena acaranya pun molor setengah jam. Tadi saya naik, ibarat kata jam 9 kurang. Baru naik. Karena memang kondisinya. Ya, itu mengawali. Ini juga udah ibarat kata naksain. Ya. Selesai langsung pulang. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dalam kehidupan itu, intinya kita mempelajari dalam kehidupan. Intisari daripada ubudiyah. Perintah kita salat, perintah kita ibadah, perintah kita puasa. Tak lain dan tak bukan globalnya semua tujuan akhirnya apa kira-kira? La'allakum tattaqun. Ini kita harus pandai mengintrospeksi diri kita. Karena kita diperintahkan itu awalnya satu adalah angkusaku. Jaga diri kalian. Jaga diri kita. Sehingga kita harus bisa mengintrospeksi. Sejak umur berapa tahun kita sholat? Bu, sholat dari umur berapa tahun? Ibadah dari umur berapa tahun nih? Adik-adik. Ya. Tanya diri kita. Sudahkah ibadah kita mulai kita daripada akil balik sampai dengan saat ini sampai kepada tujuan perintahnya? Kalau belum sampai kepada tujuan perintahnya, berarti ibadah kita ini masih ada yang salah. Betul nggak? Contoh orang sekolah. Orang sekolah itu bisa lulus kalau seumpama mampu menjawab soal-soal ujian dengan benar. Dia akan lulus dan dia akan mendapat predikat. Apakah itu dia bisa didapat predikat sarjana atau apapun, intinya dia harus lulus dulu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diibadah. Endingnya adalah untuk mendapatkan nilai peringkat takwa. Kalau peringkat tersebut belum datang kepada diri kita, berarti kita ini belum lulus nih ibadah. Betul. Belum lulus ibadah. Yang tahu diri kita. Apakah sholat kita ini sudah bisa menggapai ketakwaan atau belum? Karena ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu sebagaimana telah kami yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kenapa ibadah? Agar takwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu kita semua. Yang menjadi pertanyaan,
apakah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sudah mencapai belum tujuan aslinya, yakni takut. Takwa ini ada dua. Takut itu ada dua. Takut akan siksanya. Yang kedua, takut akan mencoreng kehormatannya. Takut ada dua. Apakah ada di dalam jiwa kita ini? Kalau ada, sudah beres. Berarti ibadah kita sudah mencapai itu. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tak. Ternyata semua perjalanan kehidupan 30 juz yang termaktub di dalam Al-Quran yang tersirat itu cara ajaran-ajaran, teori-teori agar kita ketika menjalankan segala macam pujian untuk naiknya pangkat mendapat gelar takwa di hadapan Allah itu bisa tercapai. Kalau kita tidak seperti itu, tidak bisa. Maka ini kita harus ikut aturan. Kalau kata guru 1 x 1 1, ikut jawab 1 x 1 1. Jangan kita bikin jawaban sendiri, bikin aturan sendiri. Ibadah bikin aturan sendiri, ya berarti gak akan capai itu yang namanya takwa. Poin pertama, tanya dulu diri kita. Ku angkusah, jaga diri kalian. Tanya diri kita. Maka benar di situ mengatakan ulama-ulama terdahulu, ketika engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita kalau kita belum kenal diri kita? Maka kita senantiasa menghisap diri kita. Apakah ibadah kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ini sudah bisa mendapatkan nilai untuk mendapatkan predikat takwa, ataukah hanya jadi semula? Oh, banyak ancamannya. Katanya sholat itu kan ibarat kata baik. Memang itu perintah. Tapi ingat ada ancaman Allah. Orang sholat tapi celaka. Ada nggak? Sholat tapi malah celaka. Kenapa? Nggak dapat predikatnya itu. Belum sampai. Maka kita harus terus latihan. Nah kalau latihan itu berarti kan apa? Ada contoh-contoh latihan. Iya kan? Ketika kita pengen praktek, ada contoh-contoh latihan. Ketika kita ngikutin contoh, udah ngikutin contoh, ya, udah mengikuti teori, masih salah juga. Berarti ini kesalahannya pada siapa? Yang nyalahin. Seumpama kita sekolah nih, belajar masuk udah disiplin, belajarnya udah benar, ngerjain soal udah benar, tetap aja ibarat kata malah nggak naik kelas. Itu yang salah siapa sih? Gurunya. Berarti gurunya punya rasa benci sama kita. Mungkinkah itu terjadi pada Allah? Nggak mungkin, karena Gusti Allah adil. Ya tak? Barang siapa yang beramal kebaikan Allah ganjar, amal keburukan Allah ganjar. Berarti bagaimana kita ketika kita berbuat baik dengan cara yang baik, endingnya pasti baik. Berbuat kebaikan dengan cara yang tidak baik, endingnya tidak baik. Selesai. Ini udah ragam, udah umum, bukan lagi rahasia. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya hadis, dengan kita mengaji ilmu, itu cuma sebagai barometer tolak ukur kita, apakah kita sudah benar di hadapan Allah atau belum. Barometernya ilmu. Betul. Ibu bisa tahu ibarat kata ini 1 kilo, yang itu 3 kilo dari mana? Timbangan. Betul. Ada timbangannya. Kita bisa tahu benar salahnya diri kita, barometernya mana? Ilmu.
Itulah al ilmu yuntafa'u bih. Jadi bukan sekedar kita mencari ilmu. Mendapatkan ilmu itu tujuannya sebagai barometer kita untuk bisa mencapai yang namanya takwa. So, lihat. Berapa lama kita ibadah, sudahkah mencapai itu? Takwa yang bagaimana? Nah, takwa yang pertama, jelas. Takut. Ada nggak rasa takut kita kepada Allah? Dimanapun kita berada. Apakah kita takut itu ketika ada orang aja, ketika tidak ada orang kita tidak takut? Berarti kalau ada orang saja kita takut, kita hanya takutnya sama manusia. Takut apa? Takut tercemar nama baik kita. Kita mempertahankan nama baik, takut karena nama baik kita hilang. Padahal kita tidak takut pada Allah. Na'udzubillah min. Padahal kita sadar. Barometernya apa? Ilmu. Ilmunya apa? Al-Basir, Asy-Syami. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apapun yang tersirat dengan pikiran kita, tersirat dalam hati kita, Allah dengar. Orang lain gak dengar, Allah dengar. Akhirnya kita takut akan hukuman Allah. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang menyalahi dirinya. Akan kita mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut. Jadi Tuhan itu bukan hanya ada pada saat kita sholat. Ya, ada yang baca status saya. Allah itu tidak hanya ada ketika kita sholat saja. Allah ada dimanapun aktivitas kita. Allah melihat. Ya memang orang yang kita bohongin itu nggak akan tahu. Nggak akan tahu kalau dibohongin. Tapi yang menilai kebohongan kita siapa? Hukuman orang yang berbohong bagaimana? Allah yang menghukum, Allah yang menilai. Maka kalau kita menggapai takwa, dia takut melakukan kebohongan. Terus yang kedua, introspeksi diri kita. Kalau udah takwa, apakah udah bener takwa beneran atau rumongso takwa? Dekat beneran atau merasa dekat? Gimana cara neracanya? Gampang. Ada seorang raja. Ini pernah saya sampaikan juga dalam khutbah. Ada seorang raja yang baik hati, dermawan dan luar biasa kepada masyarakatnya, pada rakyatnya, bahkan kepada seluruh apa yang ada di dalam istana. Berjalan-jalanlah sang raja itu keliling. Tiba di sebuah pasar melihat ada seseorang yang susah, butuh bantuan. Susahnya luar biasa, dia butuh bantuan. Ternyata begitu sang raja itu turun dari kendaraannya, yang dilihat itu adalah sahabat lamanya. Siapa? Sahabat lama. Akhirnya sang raja ini kasihan dan si orang ini minta bantuan kepada sang raja. Akhirnya oleh sang raja dibawa pulang ke istana. Dibawa mana? Pulang ke istana. Sampai di istana, oh, diramu, dikasih makan, dikasih kedudukan. Dikasih kedudukan. Kedudukan gak tanggung-tanggung, dia dekat dengan raja kedudukannya. Kalau di kantor namanya ibarat kata manajer, percayaannya bos. Ini luar biasa. Tapi ternyata dia karena merasa dekat oleh sang raja, dia ngelihat pembantu raja, telak pinggang nyuruhnya. Kenapa? Dianggap apa? Lu jangan macam-macam. Walaupun kamu lama di sini, kau hanya sekedar pembantu. Saya adalah teman dekat raja. Merasa nggak? Kemana-mana dia keluar rumah, kemana-mana dia selalu mengatasnamakan raja. Tamengnya sang raja. Sehingga dia dihormati karena tameng sang raja. Tamengnya sang raja. Ditakuti karena tamengnya sang raja. Karena dia merasa dekat oleh sang raja. Padahal kalau seumpama mengukur dekatan mana pembantu sama temannya raja? Pembantu. Tapi apakah pembantu itu merasa dekat? Yang dekat bener nggak merasa dekat. Buktinya ketika dia ke pasar, tetap dia berpakaian seorang pembantu. Tidak berpakaian sang raja, tidak berpakaian yang mewah, tidak berpakaian hebat. Dan dia ngomong, aku ini pembantu raja. Nggak pernah. Oh dekat ya.
Yang nyediain makan sang raja dia. Yang memberi minum sang raja dia. Yang ngapa-ngapain sang raja dia. Bahkan pakaian dalam sang raja yang nyuci dia. Dia bukan takut dimarah sang raja. Tidak. Apabila dia di luar sana dia berlaku sesuatu yang tidak baik, dia takut merusak nama baik sang raja. Pembantu sama istri raja kira-kira deketan lama. Istri raja. Namun seorang istri raja yang baik, yang soleh, begitu luar biasa. Dia bukannya takut kepada sang raja. Karena dia suami. Raja itu adalah suami. Dia ada istri yang begitu luar biasa setia. Dia keluar rumah, dia tetap berperilaku baik karena dia menjaga kehormatan sang raja. Jangan sampai nama baik raja tercoreng akibat perbuatannya. Nih, ada rasa takut. Tapi kalau orang yang tidak merasa takut, merasa dekat dengan sang raja, tapi tidak punya rasa takut sama sang raja, dia akan berlaku semenang-menang mengatasnamakan sang raja. Suatu ketika, datanglah kamu. Kira-kira si pembantu raja itu mau nggak foto bareng sama tamu-tamu bangsawan? Nggak mau. Dia dekat sama raja, tapi nggak pasang badan. Dia malah menjaga. Tapi bagaimana dengan teman dekat yang merasa dekat tadi? Semua tamu-tamu bangsawan diajak foto bareng. Suatu ketika ada orang yang susah, berpakaian compang-camping, datang ke istana. Ketemu sama orang itu diusir. Dia marah-marah. Dia nggak tahu. Ternyata yang lagi dia marah, yang berpakaian compang-camping ini adalah ibu dari sang raja. Kira-kira raja marah kagak? Ketika raja murka, raja marah. Orang yang sangat disayangi oleh sang raja tadi dimaki-maki, dimarah-marah, dan direndah-rendahi oleh teman dekatnya. Tidak terima sang raja. Akhirnya yang tadi merasa dekat diusir oleh sang raja dari singgasana. Na'udzubillah. Ini gambarannya. Ketika kita berada di dalam istana, jaga. Bisa jadi orang-orang yang di luar istana sana justru dia yang menjaga nama baik sang raja. Betul. Dia mengemuah-muahkan sang raja, menguluh-uluhkan sang raja, menghebat-hebatkan, mengagung-agungkan sang raja. Walaupun dia tidak tinggal di dalam singgasana atau istana. Namun mengapa? Terkadang orang yang hidup di dalam istana selalu berumangsa dekat, ternyata malah merusak nama baik apa? Sang raja. Karena itu, ini gambarannya, ya. Ketika kita merasa dekat, niscaya kita akan timbul yang namanya kesombongan. Dan kesombongan ada batasnya, pasti akan dihukum oleh Allah dengan hina yang luar biasa. Tetapi kita dekat, tidak merasa dekat, jadilah seorang pembantu. Siapakah seorang pembantu? Tetap menjadi abdun. Abdun itu artinya apa? Hamba. Hamba itu bahasa kitanya adalah pembantu. Yang namanya pembantu enggak ngomong sedekat walaupun dekat. Namanya Abdullah. Hambanya Allah. Seorang hamba Allah senantiasa menjaga nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada. Seorang hamba Allah akan tertanam jiwa rasa takutnya kepada Yang Maha Kuasa. Maka ketika kita ibadah maupun itu puasa sebulan Ramadan, tertanamkan di dalam hati kita nilai takwa. Kalau belum, berarti coba lagi tahun depan. Belum lulus. La'allakum tattaqun. Maka marilah sama-sama hadirkan di dalam hati kita minimal satu, ya. Kalau kita belum bisa menjalankan perintahnya, minimal rasa takut ada dulu di hati kita. Kalau kita belum bisa menjalankan perintahnya, datangkan dulu rasa takut kita kepada Allah dari siksanya.
Karena itulah yang membuat kita malah bisa berbuat baik di muka bumi ini. Tetapi kalau kita merasa sudah berbuat baik di muka bumi ini, menjalankan semua perintah Allah, namun tidak ada rasa takut di hati, kesombongan akan datang. Nauzubillah min dzalik. Dia mampu menjalankan perintah sholat 5 waktu, tetapi dia tidak ada rasa tertanam di hatinya rasa takut kepada Allah. Pasti akan datang karena sholatnya dia jadi sombong. Betul. Akhirnya merasa paling hebat dan paling sering sholat, sehingga merendahkan orang yang belum sholat. Ini yang membahayakan kita. Maka ketika kita sudah berusaha maksimal mungkin mendatangkan rasa takut kepada Allah, niscaya akan terhindar keburukan dalam kehidupan kita. Namun kebaikan yang kita kerjakan dengan tidak berdasarkan rasa takut tidak akan lurus. Karena tujuan sholat itu apa? Tujuan sholat apa? Nah, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa masih ada kekejian dan kemungkaran? Karena dia menghadiri sholat bukan berdasarkan rasa takut kepada siksa Allah. Hadirnya dia sholat bukan dari dasar rasa takut. Dia hadirnya sholat. Dia rajinnya qiyamul lail. Dia rajinnya sholat duha dengan tujuan ingin sukses. Bukan dengan dasar rasa takut. Kenapa sholat? Biar lancar kerjaan. Betul. Ada nggak yang begitu? Makanya kan banyak sekarang nih, mohon maaf nih, kita jangan terjebak dengan di TikTok dan lain sebagainya. Sholat itu bisa mengawali daripada kita untuk menuju pada kesuksesan. Kalau kita sholatnya hanya untuk sukses, insya Allah udah sukses, sombong yang datang. Tapi kalau kita menjalankan sholat 5 waktu berdasarkan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sukses enggak sukses, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangilah ibadah dengan diawali rasa takut. Maka perintahnya adalah ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu adalah gambaran. Guys, takut yang penting takut dulu. Tapi kalau nggak berawal dengan takut, saya yakin akan datang itu. Sholat malammu karena ingin sukses, setelah sukses kau tinggalkan sholat malamnya. Banyak kayak yang begitu. Nggak sedikit. Tapi kalau karena rasa takut, sukses nggak sukses, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita introspeksi diri kita, apakah ibadah kita ini sudah mencapai tujuan. Jadi mencapai tujuan adalah apa? La'allakum tattaqun, yakni takut akan siksa Allah, takut akan amarahnya Allah. Kalau orang sudah mentanamkan jiwanya rasa takut, insya Allah ibadahnya menghasilkan nilai kebaikan. Tapi kalau mengawali ibadahnya bukan dari rasa takut, karena mengharap sebuah kesuksesan, kepiraran, ketenaran, endingnya akan datang yang namanya kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Kalau masalah rajin ibadah mah ya rajinan ibadahnya iblis. Iblis itu taatnya luar biasa, tapi nggak punya rasa takut sama Allah. Malaikat itu ibadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Iblis itu ibadah itu karena dia nggak mau lengser. Dia menjalankan perintah Allah agar dia tetap dalam kedudukannya menjaga aras. Namun karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah, sehingga dia melanggar perintah Allah, bahkan menantang Allah, berhadapan di hadapan Allah, dia malah berkomentar, aku lebih baik dari dia ya Rabb. Sombongnya nongol. Ibadah 80.000 tahun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis patuh kepada Allah karena takut lengser dari singgasananya. Sedangkan malaikat takut kepada Allah karena ibadah kepada Allah, patuh kepada Allah karena takutnya kepada Allah. Dia senantiasa dekat.
Maka kita pilih mana? Sama-sama ibadahnya. Iblis ibadah, malaikat ibadah. Iblis ibadahnya takut susah, malaikat ibadahnya takut siksa Allah. Kalau kita ibadahnya karena takut jadi orang susah, endingnya ya, hati-hati ya. Ini jadi kita teliti saja. Inilah barometer ilmu. Ya, saya alhamdulillah itibar saja. Saya selalu berjalan terus dengan memiliki barometer ilmi. Kalau tidak ada ilmu dan dasarnya, saya mending diam. Mending diam, hentikan dulu langkah. Hentikan dulu langkah. Ketika engkau tidak menemukan cara engkau melangkah. Kayak orang nih, kalau udah bingung jalan, duduk dulu. Betul nggak? Jangan terusin jalannya. Kalau udah mulai bingung nih, ini kira-kira saya jalannya benar apa kagak? Kalau mulai datang ragu itu, diam dulu. Duduk dulu, istirahat dulu, santai dulu. Ada yang lewat nanya, arah ke sana bagaimana? Oh iya, kamu lurus aja terus. Oh ya sudah. Duduk dulu istirahat. Akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanan dengan jalan yang benar, jalan yang tidak membingungkan. Ya. Nah itulah praktek saya. Ketika sudah mulai bingung, saya lebih baik diam dulu, tanya-tanya dulu, buka-buka kitabnya, buka-buka panduannya, istikharah. Begitu sudah mendapatkan jawaban, jalan kembali. Biar kagak nyasar. Karena kalau nyasar itu memang tetap nyampe. Tapi lama. Betul nggak? Lama. Pasti nyampe karena tujuannya itu. Kita tujuannya ke Bogor, jalannya nyasar sampai ke curug-curug, sampai kemana-mana. Ya karena kita tujuannya ke Bogor, tetap nyampe Bogor kan. Cuman apa yang menjadi masalah? Waktu. Bisa jadi tidak nyampe asbab kita putus asa. Putus asa. Tapi kalau seumpama kita tidak punya putus asa, gigi tetap harus sampai. Tetap sampai. Jadi permasalahannya membuat kita menjadi lelah. Jangan kau biarkan ibadahmu menjadi lelah buat dirimu dalam beribadah karena kita bingung jalan. Kenapa bingung? Karena kagak punya ilmunya. Itulah pentingnya kita mencari ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu tarekat, ilmu hakikat, syariatnya kita jalanin, tarekatnya kita jalanin, hakikatnya kita jalanin, selamat dunia dan akhirat. Nyantai tapi pasti. Peribahasa orang dulu apa? Alon-alon asal kelakon. Ojo ke susu. Lek ke susu malah bisa jadi cilaka. Lastazar. Jangan tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan itu malah menyebabkan kita petaka. Nyantai. Tapi berjalan. Jangan nyantai, diem aja. Mau kemana kamu? Pasar Minggu. Masih duduk aja di halte. Ntar juga nyampe. Nyantai. Mobil Pasar Minggu lewat. Kok kamu gak naik? Nyantai. Lewat lagi. Mobil Pasar Minggu. Dia gak naik. Nyantai aja. Nyampe gak? Agak semacet-macetnya perjalanan dari sini ke Pasar Minggu. Walaupun macet. Tapi kita ada di dalam mobilnya. Kendaraan yang berada menuju Pasar Minggu. Semacet apapun. Nyampe gak? Daripada duduknya di halte. Contoh pulang kampung. Mau 18 jam, mau 13 jam. Wong tujuannya ke sono, tetap nyampe semacet apapun. Betul nggak, Bu? Itu yang dinamakan apa? Alon-alon asal kelam. Oh, wes nyantai. Yang penting nyampe. Maksudnya nyampainya kapan? Wes wallahualam. Yang penting saya sudah berada di dalam kendaraan tujuan ke situ. Jangan sampai mau ke Jawa, naik mobilnya jurusan Lampung. Insya Allah nyampe, tapi ke Lampung dulu. Khawatirnya kehabisan dia, ke Lampung kagak ngapa-ngapai, pulang ke Jawa kagak tercapai karena kehabisan bekal. Berarti kita ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa-apa sama usia. Jangan-jangan belum sampai tujuan, Allah udah jemput kita dulu.
Akhirnya ada kalimat wasyari'u ilal maghfir. Ya, tapi hati-hati kelakon. Alon-alonnya hati-hati. Karena sabar itu sama. Sabar mencapai ujian, ya. Sabar menjalani ujian dengan sabar menjalani teguran sama sabarnya. Tapi beda endingnya doang. Ya, masih ada teman lagi ya. Endingnya yang beda. Kalau sabar dalam menjalankan ujian, endingnya adalah bahagia. Tapi kalau sabar dalam teguran, endingnya apa? Kehancuran. Maka kita jangan ayam sabar. Tanya lagi diri kita, ini saya diuji sama Allah atau lagi ditegur oleh Allah? Jangan sabar sama-sama. Kalau kita diuji kayak begini, ada masalah dalam kehidupan kita, kita langsung mengatakan ini ujian. Kamu sekolah kagak? Introspeksi kita nih. Nih bahwa kita belajar ya, saya pada hari ini membongkar bagaimana cara menghisap diri kita. Karena sabarnya sama. Sing sabar rek lagi diuji, padahal itu teguran. Lagi ditegur oleh Allah. Dia sabar terus. Endingnya sabar dalam teguran, endingnya adalah azab. Endingnya sabar dalam ujian adalah naik pangkat. Sabarnya sama nggak? Sama sabar. Maka kita ya Allah, saya seperti ini ujian atau teguran. Introspeksi. Yang namanya teguran itu berawal adanya teguran gara-gara apa? Gitu aja. Simpel kok hidup itu. Awalnya adanya teguran gara-gara apa? Gara-gara saat. Ya udah, ingat salah. Ingat salah. Kalau kita udah ingat salahnya, insya Allah mintakan ampun dari salah kita, berarti kita bisa berubah dalam teguran. Orang istighfar itu nggak masuk, kenapa? Mohon maaf ya, ada 10 orang beristighfar. Kok ada istighfarnya yang nggak diterima oleh Allah? Kenapa? Gara-garanya. Karena istighfarnya itu dia hanya sekedar baca istighfar. Padahal istighfar yang diterima oleh Allah adalah dia tanya, apa yang kau salahi? Kalau kau salah, ya udah kamu ngaku salah. Di titik salah itu kau ngaku salah, kau tidak akan mengulangi lagi. Betul nggak? Tapi kalau semua dia nggak tahu salahnya, dia istighfar aja. Ya udah salahnya dijalanin terus tuh. Istighfar tapi salah jalan terus. Kenapa? Gara-gara dia tidak mengintrospeksi titik salahnya dulu. Ya, maka ketika kita beristighfar, alangkah baiknya hadirin salah kita. Ya Allah, saya sudah salah gara-gara nafsu, akhirnya punya utang pinjol, minta ampun pada Allah. Berhenti itu, nggak pinjolan lagi. Betul nggak? Jadi ngaku salah dulu pada Allah. Ya, baru insya Allah lepas dari teguran, berubah menjadi ujian. Jangan kita mengatakan ini ujian, enggak. Sabar itu bisa jadi ada masalah itu karena adanya teguran. Ya, kalau enggak ada diintrospeksi, tidak diteliti, benar-benar tidak ada lagi kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang diuji. Bersabarlah, niscaya akan ada keberkahan di balik ujian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki